Halo semuanya, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Baik, pada video kali ini saya ingin mengajak teman-teman untuk berdiskusi santai saja tentang menulis. Cuman kali ini kita akan mengambil satu tema yang cukup menarik, yaitu bisakah jadi seorang penulis itu menjadi kaya? Atau bisakah kita kaya dari menulis? Bisa nggak? Kita akan bahas. Baik. Layaknya seperti profesi yang lain, tentu saja sudah banyak sekali pengalaman, banyak sekali contoh-contoh orang yang sukses dari menulis. Ya, banyak orang yang sukses dari menulis atau gara-gara menulis. Ya, ambil contoh misalnya kayak Kang Dewa Eka Prayoga, kemudian Asma Nadia, Ipo Santosa, Ustadz Nasrullah ya, dan banyak lainnya. Mereka kaya sukses dari menulis ya. Pertanyaannya, kita sebagai seorang penulis pemula nih bisa nggak seperti mereka? Tentu saja bisa. Dengan catatan kita punya mindset yang benar, kita punya cara berpikir yang benar bagaimana bisa kaya dengan menulis. Cuman etis nggak atau boleh nggak sih kita punya harapan, punya keinginan menjadi kaya dari menulis? Jawaban saya boleh-boleh saja ya. Selama memang itu bermanfaat untuk kita ya. Karena apa? Karena menulis itu adalah sesuatu kegiatan kita berbagi ya, berbagi pengalaman, berbagi ilmu, berbagi manfaat dengan pembaca. Jadi ketika orang mendapatkan manfaat, merasakan inspirasi dari kita, maka mereka akan mengapresiasi karya kita dalam bentuk membeli karya kita ya. Nah, dari proses membeli itu kan terjadinya bisnis ya. Ada keuntungan dari situ. Nah, disitulah kita bisa mendapatkan keuntungan, dan jika keuntungannya kita kalikan dengan lebih banyak, kita jual karya tulis kita dengan banyak ya, maka disitulah kita akan mendapatkan keuntungan, dan itu berpotensi untuk membuat kita sebagai seorang penulis yang menjadi kaya ya. Nah, sebelum masuk ke situ, saya ingin menjelaskan dulu bahwa layaknya seperti produk pada umumnya ya, menulis itu adalah sebuah produk ya, sebuah aktivitas yang menghasilkan sebuah produk. Apa produknya? Produknya adalah buku ya. Produknya adalah buku, karya tulis, dan bisa bermacam-macam ya. Nah, buku sebagai sebuah produk itu bisa diterima oleh masyarakat pembaca ketika memang buku itu betul-betul ada manfaatnya, dibutuhkan, dan orang senang terhadap tulisan kita, dan orang rela untuk membeli. Karena apa? Ada sesuatu yang disampaikan, ada sesuatu nilai, manfaat, kebutuhan yang disampaikan dalam buku itu ya. Kan begitu ya logikanya. Lalu bagaimana cara membuat sebuah buku yang seperti itu? Ya, sama seperti menulis pada umumnya, teman-teman semua. Ya. Ya, kita lihat apa kebutuhan orang. Ya. Kemudian apa kemampuan kita. Saya sendiri menulis buku non-fiksi tentang pengembangan diri, dan beberapa tahun ini saya fokus memberikan edukasi tentang menulis ya. Maka saya meluncurkan buku tentang trik menulis ya, cara menulis. Dan alhamdulillah, karena saya menulis buku berdasarkan kebutuhan orang, maka banyak orang yang akhirnya membeli buku saya, kan begitu ya. Kemudian kalau kita nih belum tahu bagaimana cara mendapatkan ide yang sesuai dengan kemampuan kita, apa yang harus kita lakukan? Simple banget teman-teman semua, simple banget ya. Pertama, ide itu bisa kita dapatkan dari apa yang kita senangi ya. Anda bisa menulis hal-hal yang Anda senangi ya.
yang Anda senangi, tentu saja Anda harus melihat ada nggak nih orang yang sama dengan Anda suka terhadap hal itu. Misalnya Anda suka apa namanya, traveling, Anda bisa menulis buku tentang traveling. Anda suka menulis tentang biografi, Anda suka tentang kucing, Anda bisa nulis tentang dunia kucing ya, bagaimana merawat kucing, bagaimana mengembangbiakan kucing ya. Anda suka mengajar ya, Anda juga bisa menulis tentang tips-tips mengajar, public speaking dan lain sebagainya ya. Kalau dalam bentuk fiksinya gimana ya, Anda bisa mengungkapkan itu. Misalnya ada seorang yang suka bepergian, kemudian membuat novel tentang perjalanan dan lain sebagainya. Ya bisa itu. Kemudian dari apa yang kita senangi, kita juga bisa menulis dari hal-hal yang kita kerjakan sebagai sebuah profesi ya. Misalnya Anda sebagai seorang guru, dokter, Anda bisa menulis buku tentang mengajar. Kalau Anda dokter, Anda bisa menulis buku tentang tips kesehatan. Anda sebagai seorang psikolog juga sama. Anda seorang pembisnis online, ya Anda juga bisa menulis tentang apa namanya, cara-cara atau kiat-kiat bagaimana sukses dalam berbisnis, ya. Itu. Dan tentu saja itu orang butuhkan, ya. Karena apa? Karena kadang-kadang yang orang butuhkan itu bukan hanya informasi, tapi sharing pengalaman. Anda sebagai seorang guru ya, Anda sharing dan berbagi tentang pengalaman Anda menjadi seorang guru, kan begitu. Itu orang suka tuh seperti itu, pengalaman, berbagi pengalaman, bercerita ya. Nah, anggaplah misalnya Anda sudah menulis sebuah buku. Lalu gimana caranya? Ya, selanjutnya Anda terbitkan dan kemudian Anda jual, Anda promosikan dengan sosial media ya. Nggak perlu banyak-banyak dulu ya. Misalnya 100 buku dulu Anda cetak, kemudian Anda gulung lagi, Anda promosikan, Anda jual, Anda gulung lagi, Anda perbanyak lagi, begitu terus ya teman-teman semua ya. Manfaatkan media sosial dengan baik ya. Jadikan media sosial sebagai media untuk mempromosikan karya Anda, membangun personal branding Anda gitu loh. Meningkatkan penjualan Anda juga bisa dengan media sosial. Nah, tentu saja untuk meningkatkan itu Anda tidak hanya butuh ilmu nulis saja, Anda butuh ilmu yang lain. Ilmu marketing, digital marketing, optimasi sosial media, copywriting, bahkan ilmu membuat konten. Untuk apa? Untuk tujuan promosi dan memperkenalkan karya Anda. Ya sama seperti bisnis ya, produk yang lain. Misalnya Anda bisa membuat tentang sabun kesehatan. Tentu saja Anda harus mempromosikan itu ya. Jadi buku itu atau karya itu ya sama seperti produk lainnya gitu. Ya, produk dari pikiran Anda dalam bentuk informasi, dalam bentuk buku ya. Jadi mudah ya teman-teman semua, clear ya. Jadi kita sebetulnya bisa untuk mendapatkan kekayaan, mendapatkan kesuksesan dari menulis. Tapi tadi poin-poinnya ya. Kemudian yang menarik itu tadi kan penghasilannya tuh hanya dari jual buku. Bisa nggak kita dapat penghasilan yang lain dari buku itu? Bisa teman-teman semua ya. Tinggal konversi buku Anda menjadi bentuk yang lain. Misalnya Anda konversi menjadi dalam bentuk video. Anda posting di YouTube. Ya, Anda bisa dalam bentuk audio, Anda posting di podcast, Spotify, bisa ya kan? Atau misalnya Anda bisa buat dalam satu bentuk audio atau dalam bentuk video, kemudian Anda jual. Kenapa? Karena ada juga orang yang suka tulisan, ada juga orang yang lebih senang belajar dalam bentuk video ya. Jadi tidak menutup kemungkinan, sehingga apa? Dari tulisan dalam bentuk buku Anda dapat uang, dari audio juga Anda dapat uang. Jadi revenue streamnya banyak teman-teman semua. Sehingga apa? Anda bisa gabungkan. Jadi itu teman-teman semua ya. Jadi dari sini saya ingin menegaskan bahwa sebetulnya Anda bisa jadi kaya dari menulis, tergantung kemampuan dan tekad Anda
kemampuan Anda untuk mengupgrade diri, dan bagaimana Anda bisa terus belajar, mencari peluang, buku-buku, menulis buku yang betul-betul diminati, disukai, dibutuhkan oleh orang, layaknya seperti produk pada umumnya. Sampai di sini paham ya teman-teman semua? Semoga ini bisa membantu dan bermanfaat untuk teman-teman semua.